Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan diskusi kami mengenai materi Project Based Learning. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu saya, Elsa Cynthia Putri dengan NIM 19053041 dan yang kedua Jumadil Hasan dengan NIM 19053047 dan yang ketiga Nur Hafiza dengan NIM 19053052. Untuk pembahasan submateri dari Project Based Learning ini, yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Nur Hafiza. Kepada Nur Hafiza, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian Project Based Learning. Menurut Beck Institute for Education menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah suatu metode pengajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses yang terstruktur, pengalaman nyata dan teliti yang dirancang untuk menghasilkan produk. Kemudian menurut Sutirman pada tahun 2013 menyatakan pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam merancang tujuan pembelajaran untuk menghasilkan produk atau proyek yang nyata. Proyek-proyek yang dibuat oleh siswa mendorong berbagai kemampuan, tidak hanya pengetahuan dan masalah teknis, tetapi juga keterampilan praktis seperti mengatasi informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat, menentukan tujuan sendiri, dan kerjasama kelompok. Kemudian menurut Thomas pada tahun 2000, pembelajaran berbasis proyek juga menekankan pada tugas-tugas kompleks yang berdasarkan pada pertanyaan atau permasalahan yang menantang, melibatkan siswa dalam kegiatan perancangan, memecahkan masalah, membuat keputusan, atau melakukan investigasi, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri dalam waktu yang cukup lama dan berujung pada dihasilkannya suatu produk. Kemudian menurut Fogarty pada tahun 1997, pembelajaran dengan proyek juga merupakan pembelajaran yang autentik karena melibatkan proyek yang nyata dan memberikan pengalaman belajar yang produktif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu strategi untuk mengubah kelas tradisional yang berfokus pada belajar kontekstual melalui kegiatan yang kompleks. Selanjutnya, saya kembali ke Dr. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu mengenai karakteristik dari Project Based Learning. Adapun karakteristiknya yang pertama itu dari aspek isi, yang kedua dari aspek kegiatan, dan yang ketiga dari aspek kondisi, dan yang keempat dari aspek hasil. Adapun dari aspek isi terbagi dari beberapa. Yang pertama yaitu permasalahan disajikan dalam bentuk kesatuan yang utuh dan kompleks. Dan yang kedua, siswa menemukan hubungan antar ide secara interdisipliner. Dan yang ketiga, siswa berjuang mengatasi ambiguitas. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan yang nyata dan menarik perhatian siswa. Pada aspek kegiatan, yang pertama siswa melakukan investigasi selama periode tertentu, dan yang kedua siswa dihadapkan pada suatu kesulitan, pencarian sumber dan pemecahan masalah, dan yang ketiga siswa menggunakan perlengkapan alat yang sesungguhnya, dan yang keempat siswa menerima feedback tentang gagasan dari orang lain. Pada aspek kondisi, di mana siswa berperan sebagai pencari dan melakukan latihan kerjanya dalam konteks sosial. Dan yang kedua, siswa mempraktekkan perilaku manajemen waktu. Dan yang ketiga, siswa mengarahkan kerjanya sendiri dan melakukan kontrol belajarnya. Dan yang keempat, siswa melakukan simulasi kerja profesional. Yang keempat pada aspek hasil, di mana siswa menghasilkan produk intelektual, kemudian siswa terlibat dalam melakukan penilaian diri, dan yang ketiga siswa bertanggung jawab atas pilihannya, dan yang keempat siswa memperagakan kompetisi nyata mereka.
Baiklah, selanjutnya materi mengenai keunggulan dan kelemahan yang akan disampaikan oleh Saudara Jumadil. Kepada Saudara Jumadil, disilakan. Baik, terima kasih. Saya Jumadil Hasan akan menjelaskan tentang keunggulan project based learning. Adapun keunggulannya yang pertama itu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga ada membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif. Yang keempat itu ada mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang kelima ada meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang keenam memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam mengorganisasikan proyek. Yang ketujuh ada menyediakan pengalaman belajar bersama secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dengan dunia yang nyata. Yang kedelapan itu melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan yang terakhir ada membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Next. Adapun kelemahan dari project based learning ini yaitu yang pertama ada itu membutuhkan banyak waktu untuk memecahkan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga itu membutuhkan guru yang terampil dan yang mau belajar. Yang keempat ada membutuhkan fasilitas, peralatan dan bahan yang memadai untuk mengadakan proyek. Yang kelima ada tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam ada yaitu kesulitan untuk melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian hasil diskusi kami mengenai materi project based learning. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia menonton video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.